Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Setelah menyelesaikan bab 1, teks laporan percobaan, hari ini kita akan mulai memasuki bab 2, yaitu teks pidato persuasif. Tepatnya kali ini kita akan mempelajari mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, dan arahan dalam pidato persuasif. Ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan gagasan atau pemikiran dalam teks pidato persuasif. Yang kedua, peserta didik mengemukakan tujuan teks pidato persuasif. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi teknik persuasif berupa ungkapan meyakinkan berdasarkan etika, emosi, dan logika yang terdapat pada teks pidato. Kalian pasti pernah mendengar, melihat, menyaksikan orang menyampaikan pidato dalam berbagai kesempatan, baik pidato kenegaraan yang disampaikan oleh pemerintah maupun pidato yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian dalam lomba. Pidato persuasif sendiri tujuannya adalah mengajak. Kata persuasif berarti membujuk secara halus, meyakinkan seseorang. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Artinya, orang yang menyampaikan pidato atau orang yang menyusun pidato menyampaikan pendapatnya tentang masalah yang diangkat dari sudut pandangnya sendiri, disertai dengan data dan fakta. Ada 4 ciri-ciri utama teks pidato persuasif. Yang pertama, menginformasikan sebuah permasalahan dengan jelas. Pada pidato persuasif, dari awal pidato pada bagian pembuka kita sudah bisa melihat penulis menyampaikan masalah dengan jelas. Yang kedua, menyampaikan argumentasi yang logis terkait permasalahan. Penulis menyampaikan pendapat yang masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, bersifat ajakan, perintah, ataupun rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Ini adalah ciri utama pidato persuasif, karena ajakan. Pasti pada bagian akhir ada ajakan agar pembaca melakukan hal sesuai dengan keinginan penulis. Dan yang keempat, menggunakan kalimat bersifat membangun. Kalian pasti pernah mendengar pidato yang mengobarkan semangat kalian, menggunakan kalimat yang menggugah, membangkitkan semangat kalian. Yaitu memang salah satu ciri pidato persuasif agar pembaca mau melakukan hal yang diharapkan penulis. Setiap proses komunikasi pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu pula dengan pidato, baik disampaikan secara tekstual kepada pembaca maupun secara lisan kepada pendengar. Berikut adalah beberapa tujuan teks pidato. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar. Informasi-informasi dalam pidato persuasif digunakan untuk menguatkan argumen pembicara sebelum mengajak pendengar. Contoh, pada pidatonya Pak Jokowi sebelum mengajak kalian untuk
tidak keluar rumah selama PPKM, beliau terlebih dahulu menyampaikan informasi berupa data statistik mengenai pasien COVID di Indonesia. 2. Meyakinkan pendengar. Pembicara menyampaikan berbagai argumen agar pendengar yakin dan mempercayai isi pidato yang disampaikan. Contoh, pidato mengenai gerakan literasi sekolah. Pembicara akan menyampaikan berbagai argumen disertai data pentingnya membaca. Hal tersebut untuk meyakinkan pendengar agar mau membudayakan membaca dan mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga adalah menghibur pendengar. Pidato persuasif dapat disisipi humor atau lelucon. Humor atau lelucon dapat dimasukkan di sela-sela penyampaian materi, sehingga akan membuat pidato menjadi menarik dan pendengar pun menyimak dengan seksama. Tetapi humor juga tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, tujuan utama untuk meyakinkan akan hilang. Yang keempat, menggerakkan pendengar. Tujuan ini adalah tujuan utama dalam pidato persuasif. Pendengar akan tergerak melakukan apa yang disampaikan pembicara jika mereka sudah yakin. Begitu pula dengan kalian. Ketika kalian mendengar seseorang menyampaikan sesuatu, kalau kalian tidak yakin, kalian tidak akan mau melakukannya, kan? Ya, sama seperti ini. Seperti pemerintah yang menyampaikan pidato pentingnya vaksin di masa pandemi ini. Pemerintah menyampaikan disertai dengan data-data medis yang akurat, membuat kalian yakin sehingga kalian mau divaksin. Poin terakhir dalam pembelajaran kali ini adalah teknik persuasif. Orang mengajak, meyakinkan itu ada tekniknya, tidak sembarangan. Sekarang akan kita bahas. Teknik persuasif sendiri adalah cara yang digunakan oleh pembicara untuk mempengaruhi pendengar agar memiliki pandangan yang sama dengan pembicara dan menggugah pendengar agar melakukan tindakan sesuai dengan harapan pembicara. Teknik pertama adalah teknik persuasi berdasarkan pendekatan etika. Mendengar kata etika, pikiran kalian pasti mengarah pada sesuatu yang baik atau buruk, sesuatu yang berhubungan dengan moral, kan? Ya, jadi pada teknik ini, pembicara meyakinkan pendengar dengan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan etika, moralitas, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Contoh kalimat, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Membumazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Kalian lihat, pada kalimat tersebut jelas disampaikan mengenai hal yang bersifat etika. Penulis mengajak pembaca melalui pendekatan etika, menginformasikan mengenai hal yang salah dan kita harus melakukan hal yang benar. Hal yang salah tersebut adalah memubazirkan sumber daya yang terbatas. Jadi hal yang benar adalah dengan cara mendaur ulang. Seperti itu. 2. Teknik persuasi berdasarkan pendekatan emosi. Sasaran teknik ini adalah perasaan pembacanya atau pendengarnya. Pembicara meyakinkan pendengar dengan menyampaikan hal-hal yang dapat menggugah emosi pendengar untuk melakukan hal yang sesuai dengan pemikiran pembicara. Contoh, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Jadi di sini emosi kalian digugah, kalian diarahkan untuk merasakan bagaimana penderitaan hewan yang kehilangan rumah.
Setelah merasakan itu, ketika kalian menyadari, oh ya benar ya, kasihan, baru kalian diajak untuk melakukan daur ulang. Jadi emosi kalian disentuh dulu sebelum ia mengajak kalian melakukan sesuatu. 3. Teknik persuasi berdasarkan pendekatan logika. Jika pada pendekatan emosi hati yang disentuh, maka dalam pendekatan logika sasaran yang disentuh adalah pikiran kalian. Pembicara meyakinkan pendengar dengan menyampaikan argumen berupa solusi yang bersifat logis dan masuk akal. Contoh, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan itu dengan daur ulang. Jadi jelas, di sini menyampaikan hal yang logika atau logis, masuk akal. Ada masalah, ada solusi. Masalahnya bahwa cadangan sumber daya alami terbatas, solusinya memperpanjangnya dengan daur ulang. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham? Jika belum, kita diskusi terlebih dahulu, karena selanjutnya kita akan latihan. Sebelumnya, latihan kita analisis teks. Kali ini sedikit berbeda. Pidato yang kalian analisis adalah pidato yang disampaikan secara lisan. Nah, pidato persuasif narasi kaum muda. Ini ada linknya, Ibu sudah tampilkan. Ibu juga akan share linknya di grup WA agar kalian mudah untuk menyimak video tersebut. Jadi, sebelum kalian menganalisis, sebelum kalian membaca soal, simak video itu beberapa kali sampai kalian memahami dengan baik. Soal pertama, apakah gagasan atau pemikiran yang disampaikan oleh orator dalam pidato tersebut? Jadi kalian menyampaikan apa gagasan yang disampaikan oleh orator. Kalian simpulkan setelah menyimak beberapa kali video tersebut. Yang kedua, tentukanlah tujuan penyampaian pidato tersebut secara spesifik terkait dengan isi pidato. Ya, apa tujuan? Kalian sudah menyimak dengan baik, memahami isinya. Menurut kalian, dari apa yang disampaikan oleh orator, apa tujuan orator menyampaikan pidato tersebut? Yang ketiga, identifikasilah teknik persuasif pada pidato tersebut, kalimat dengan pendekatan etika, emosi, dan logika. Tadi kan sudah diberikan contoh. Dari isi pidato yang sudah kalian simak, tolong kalian cari manakah kalimat yang menggunakan pendekatan etika, yang mana emosi, dan yang mana logika. Dan tiga-tiganya pasti ada, Ibu sudah cek. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silahkan kita diskusi di grup WhatsApp. Oke, selamat bekerja. Terima kasih.